Kali ini saya akan membahas tentang rencana pemerintah untuk mengembalikan gembong teroris internasional, yaitu Hambali atau yang dikenal juga dengan Encep Nur Zaman. Encep Nur Zaman ini ditangkap pada sebuah operasi di Thailand pada tahun 2003 dan akhirnya dibawa ke penjara Amerika Serikat di Pulau Kuba, yaitu Guantanamo. Nah, sekarang kalau kita lacak ke belakang sampai hari ini, Hambali itu sudah di penjara sekitar 22 tahun ya, karena dia ditangkap pada tahun 2003 dan sekarang tahun 2025. Nah, saya menemukan beberapa berita yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengembalikan Hambali ke tanah air. Pemerintah yang diwakili oleh Yusril Islam Mahendra berencana untuk mengembalikan Hambali, gembong teroris internasional ini, ke Indonesia. Nah, ini adalah beritanya ya. Jadi alasan pemerintah ingin pulangkan otak bom Bali Hambali dari Guantanamo. Kemudian ada judul lagi ya, Yusril masih pelajari wacana pulangkan kembali dari Guantanamo. Tempo menulis bahwa pemerintah belum putuskan pemulangan Hambali dari Guantanamo. Kemudian dari BNPT, Badan Nasional Pengkajian Teroris, kemudian dari BNPT, dari Badan Nasional Pencegahan Teroris, itu masih mengkaji pemulangan Hambali dari Guantanamo. Ya, tapi menurut Yusril, soal kepulangan Hambali ini ada peluangnya. Ya, ini diberitakan oleh suara.com. Yusril soal pemulangan Hambali dari penjara Guantanamo berpeluang. Ya, Kompas juga merilis berita bahwa pemerintah sudah coba komunikasi dengan Hambali di Guantanamo. Ini beritanya 1 hari yang lalu ya, tapi belum mendapatkan apa nih kepastian ya. Tapi intinya saat ini memang pemerintah belum mengambil keputusan, masih menjadi wacana. Pertanyaannya, apakah pemerintah perlu memulangkan Hambali ini ke Indonesia, mengingat dampak yang diakibatkan oleh Hambali CS pada tragedi bom Bali pada tahun 2000 yang menewaskan sekitar 200 orang dan kebanyakan adalah warga negara asing yang tentunya juga banyak dari warga lokal Bali. Apakah ini tidak mengungkit korban yang sudah diderita para korban bom Bali selama 20 tahun terakhir ini? Semestinya pemerintah itu bijak ya, jangan menyakiti warganya sendiri dengan memulangkan Hambali. Karena sebenarnya masih banyak PR yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negara Indonesia yang saat ini punya masalah di luar negeri. Ya mungkin karena tidak tercover oleh berita, misalkan kayak tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri juga masih banyak yang mengalami masalah ya. Kenapa mereka nggak diprioritaskan, justru lebih memprioritaskan soal Hambali yang jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia. Nah, ini saya akan cuplik dikit beritanya tentang Hambali ya, kronologinya dulu ya. Saya mengambil berita yang ditulis oleh media Jerman, yaitu DW. Kenapa saya mengambil media ini? Karena dia menulis secara komprehensif tentang rencana kepulangan Hambali ini. Ya. Jadi ini masih beritanya masih baru, yaitu 23 jam yang lalu ya. Ya. Jadi diberi judul ini ya. Indonesia ingin pulangkan Hambali dari Guantanamo. Ya. Headline-nya ya, gembong teroris Jamaah Islamiyah Hambali ditangkap tahun 2003 dalam operasi yang dipimpin AS di Thailand. Dia kembali di bawah penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba pada tahun 2026. Indonesia sedang mencari cara untuk memulangkan Encep Nur Zaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, warga Indonesia yang ditahan di penjara militer AS di Guantanamo, Kuba. Hambali dituduh sebagai otak serangan bom Bali tahun 2002, serangan teror yang paling mematikan di Indonesia. Selain serangan bom Bali, ia juga dituduh terlibat dalam berbagai serangan teror di Asia Tenggara. Nah,
Ini laporannya ini cukup menarik ya, karena di sini sangat bagus menggambarkan bagaimana kiprah dari Encep Nurjaman ini ketika beraksi sebagai teroris. Ya, ya. Coba saya lanjutkan. Ini pernyataan dari Yusril. Ini masalah sensitif katanya. Ya. Jadi Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Mahendra mengatakan kepada Reuters, Indonesia sedang mencari cara untuk memulangkan HAM Bali. Bagaimanapun juga, kata, ini alasan Yusril ya, bagaimanapun juga, HAM Bali adalah warga negara Indonesia. Betapapun salahnya dia, kita harus peduli padanya, kata Yusril. Pemerintah Indonesia menyadari sensitivitas masalah ini dan akan bertindak hati-hati. Ya pertanyaannya, apakah ini begitu penting ya? Ya, sebenarnya masih banyak PR pemerintah itu untuk membuat rencana-rencana aksi untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri yang saya yakin banyak masalah mereka ya. Tapi tidak tercover oleh pemerintah. Ya. Misalkan kayak kasus-kasus yang warga negara Indonesia yang tidak bisa pulang karena terjerat oleh mafia judi online. Kemudian juga orang-orang Indonesia yang terjebak dalam tindak penjualan orang atau TPPO. Ya. Ini kan harus dibahas oleh pemerintah. Bukannya justru ngurusin HAM Bali yang jelas merugikan Indonesia, mencoreng nama Indonesia, dan menyakiti orang Indonesia. Nah, maksudnya justru lebih sensitif juga masalah ini. Ya. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya Hambar ini tidak hanya terlibat dalam kasus bom Bali tahun 2002, tapi juga dia terlibat dalam serangkaian aksi teror pemboman malam Natal pada tahun 2000. Ini adalah rangkuman berita pengeboman malam Natal Indonesia tahun 2000. Jadi pada malam Natal 24 Desember 2000 terjadi serangan bom di sejumlah gereja di Indonesia. Serangan tersebut juga dilakukan oleh kelompok jamaah Islamnya, termasuk diantaranya para pelaku yang kemudian melakukan aksi bom Bali tahun 2002. Ya. Jadi sebenarnya Bali ini tidak hanya menyakiti warga negara asing yang jadi korban pada bom Bali tahun 2002, tapi juga menyakiti warga minoritas di Indonesia yang pada tanggal 24 Desember tahun 2000 itu menjadi korban komplotan dari Hambali yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah Indonesia. Kembali pada berita ini ya. Jadi pada saat itu pengeboman itu terjadi di kota kemudian Pekanbaru, Jakarta, Pangandaran, Bandung, Mojokerto, Mataram. Jadi pada saat itu korban tercatat itu sekitar 18 ya orang yang meninggal, belum lagi yang luka-luka, belum lagi kerusakan fisik yang diakibatkan dari pemboman itu. Yang jelas ini sangat mencederai rasa keadilan warga minoritas Indonesia yang pernah menjadi korban dari Hambali dan komplotannya pada saat 24 Desember tahun 2000. Apakah Yusril juga memikirkan ini? Ya, mestinya Yusril lebih paham lah. Tapi saya nggak tahu, mungkin saja Yusril itu punya agenda tersendiri. Ya, mungkin ada kaitannya untuk sebagai cara untuk mengalihkan perhatian masyarakat atau publik terhadap masalah ini. Mengingat pemerintahan Prabowo sekarang ini kan sedang disorot habis-habisan seperti sebuah objek dalam sebuah mikroskop. Jadi apapun kelakuan dari pemerintah Prabowo akan mendapatkan kritik keras. Hambali juga sebagai salah satu tersangka pada saat bom Natal pada tanggal 24 Desember tahun 2000. Saat itu yang terkenal adalah Dr. Azhari Husin atau Dr. Azhari alias Adam. Itu seorang warga negara Malaysia yang terindikasi radikal akhirnya memimpin aksi-aksi teror di Indonesia.
Salah satunya yang menjadi partnernya di Indonesia itu adalah Hambali. Jadi kita ketahui jaringan Hambali ini kan luas banget. Ada di Malaysia, kemudian ada di Singapura, Filipina, pokoknya di beberapa negara kawasan Asia Tenggara ini cukup kuat. Makanya nggak heran Hambali ini menjadi incaran pemerintah Amerika karena berkait dengan sejumlah aksi-aksi teroris di kawasan Asia. Nah, pertanyaannya kembali kepada pemerintah atau Yusril, sebenarnya untuk apa? Apa urgensinya mengembalikan Hambali ke Indonesia?